suka program yang mana, apapun jawaban dia, kita selalu bilang bagus itu kok, kayak gitu. Kita selalu bilang, cuma tinggal menyetujui aja apa yang nasabah sampaikan. C, boleh request yang tentang bagaimana CC mepresentasikan PCB sama keluarisan dengan yang sangat mudah gitu C. Thank you. Oke. Kalau PW sama PCB sebenarnya presentasi saya sendiri itu biasa aja. Kalau presentasinya ya, karena sebenarnya yang paling penting adalah konsepnya. Teman-teman jualin ini konsepnya untuk apa? Kayak gitu. Karena kalau misalnya jual PW sama PCB, saya cuma ngomong, oh ini bayar 5 tahun, di cover sampai 88. Ini kalau PCB kan, bayar 5 tahun. Ini saya sukanya selalu jual 5 tahun ya. Terserah kalau teman-teman mau jual 10 tahun, 15 tahun. Tapi menurut saya paling menarik 5 tahun, kayak gitu. Di cover sampai usia 88. Kalau pewarisan, dia di cover sampai 99 tahun. Bayarnya juga sama 5 tahun. Nah ini maksimal usia masuk cuma 60 tahun. Sedangkan kalau pewarisan umur 70 aja masih bisa ambil asuransi, kayak gitu. Nah kalau ini covernya hak kritis plus meninggal, kalau ini covernya meninggal dunia aja. Nah tinggal kita pakai kalkulatornya. Kalau misalnya nih contoh umur berapa ya, misalnya 45. Berapa? 45. 45, wah saya nggak hafal ya. 45, 1 miliar gitu misalnya, sama-sama 1 miliar. Kita coba hitungin aja. Jadi bisa jadi ini sama ini selisihnya 2 kali lipat biasanya. PCB itu akan plannya akan 2 kali lipat. Nah tinggal kita ngomong misalnya nih 1 miliar umur 45 katakanlah ya, ini sekitar 200 juta, nggak sampai harusnya 150 jutaan gitu misalnya. Lah di sini misalnya katakanlah 400 juta misalnya nih ya, contoh. Hah? Oh kebalik, maaf 400 juta ini 200 juta, iya ya, PCB. Nah jadi misalnya ini 400 juta, ini 200 juta. Kita tinggal ngomong, ini loh kamu coba bayar 40% tok untuk dapat manfaat 1 miliar. Harusnya nggak tulis gini sih, harusnya di bawahnya. Cuma aku nggak hafal ya. Terus ini misalnya kita ngomong, ini loh kamu coba bayar 20%-nya tok. Loh sebenarnya kalau kamu ngeliat program yang kayak gini, PCB kan tahun ke-20 dia sudah BEP. Jadi tahun ke-21 itu dia sudah terima untung. Nah ini baru tahun ke-25 sampai 30. Sekitar setahun segitu dia baru break even point. Kayak gitu. Nah jadi kalau nasabah sendiri tinggal disarankan kalau kamu lebih menarik yang mana. Tapi sebelum masuk ke sini harus bicara konsep dulu. Konsep apa yang mau ditawarkan? Kalau misalnya nih kita dari awal sudah tahu, oh ini suami aja yang bekerja, istrinya ibu rumah tangga, anak 2 masih kecil-kecil. Berarti dari awal mungkin fokusnya kita lebih ke proteksi income, jagain si pencari nafkah si suami ini tadi. Kalau ada apa-apa jangan sampai istri sama anak-anaknya harus lontang-lantung kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, sebenarnya kan lebih cocok di PCB. Karena begitu dia terjadi resiko sakit kritis aja, dia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dia butuh income-nya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya dari awal kita sudah tahu, oh dia punya aset sudah banyak, yang kita tawarkan pajak waris. Lah kalau kita tawarin PCB kan nggak cocok sebenarnya. Jadi lebih cocok masuknya ke perwarisan karena kita tawarinnya adalah pajak waris dari aset kalau dia terjadi resiko meninggal dunia kayak gitu. Jadi tergantung konsepnya dulu apa, kita bikin masalahnya apa dulu. Nah buat aku nasabah itu akan ambil di saat kita sudah tahu pasti masalah yang dia dapat kalau dia nggak punya produk ini, itu akan membuat dia jadi tambah lebih parah. Jadi produk ini akan membantu supaya dia tetap dengan kondisi yang sama. Maksudku, ini satu ilustrasi ya, yang paling sering aku pakai dan mungkin teman-teman dari SB10 apa yang sudah sering dengar saya mungkin sudah tahu. Ini contoh kalau saya jual bolpen ke orang, ya kan? Kalau saya jual ini 50.000 ke bapak mau beli nggak? Bolpen biasa? Iya, nggak beli. Nggak mau, 50.000 nggak mau beli. Pilot aja harganya cuma 2.500 ya Pak ya. Ngapain saya beli 50.000 gitu kan? Tapi kalau saya bilang, Bapak kan pekerjaannya notaris, ini contoh ya Pak ya. Bapak pekerjaan notaris, salah nulis harus diganti lagi, ulang baru lagi ya Pak ya. Pak saya jual bolpen, Bapak nggak perlu ulang lagi, bisa dihapus dan sama sekali nggak terlihat Pak. Dan ini akan memudahkan, lebih mempercepat pekerjaannya Bapak juga. Nah ini Pak, kalau di refill, diisi, ini habis, Bapak nggak usah beli baru lagi 50.000 lagi. Cukup bayar 30.000 aja Pak untuk refillnya. Sebenarnya Bapak sudah bisa tetap pakai kan, penghapusnya di atas juga bagus Pak. Bapak mau beli nggak? Beli. Loh padahal refillnya aja tetap lebih mahal daripada pilot loh Pak. Tapi dibeli ya Pak ya? Dibeli. Karena Bapak tahu tujuannya untuk apa. Benar. Sama halnya dengan kita jual asuransi.
Kalau kita tahu, orangnya sudah tahu, oh walaupun mahal sekalipun, dia akan beli. Kalau dia tahu untuk apa dia beli itu, kayak gitu. Jadi itu yang selalu Feli coba selalu ke orang, kalau seandainya mau jual sesuatu, ya jangan bilang, aku jual asuransi, mau beli nggak? Ya nggak akan ada yang mau beli. Tapi kalau kita bisa kasih masalah, dan orang itu tahu, oh ternyata masalah ini bisa bikin problem ya buat aku, maka dia akan beli produknya. Kayak gitu. Cukup menjawab kok? Mantap. Thank you. Ya.